Sesawi Core Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kalau Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, selalu dalam hikmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45. Mari sahabatku, kita siapkan hati dan pikiran kita. Dengan hikmat sukacita kita mau dan boleh terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku berbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus ku minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan siapa saja ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sangat menarik merenungkan firman pada kesempatan ini, sahabatku. Yesus menegaskan kepada para murid bahwa mengikuti Tuhan bukan pertama-tama mencari posisi atau mencari jabatan, sahabatku. Namun, para murid Yesus tidak paham tentang maksud kedatangan Yesus ke dunia, padahal berulang kali Yesus mengungkapkan tentang jalan penderitaan yang harus ia alami sebagai konsekuensi ketaatan kepada perintah Bapanya, sahabatku. Sahabatku, tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi raja seperti yang dipikirkan oleh pengikut-pengikutnya, sahabatku. Sungguh para murid malah sibuk berdiskusi dan meminta kepada Yesus. Dikatakan di sana tadi, "Tuhan, kiranya engkau mengabulkan permintaan kami. Bila kau duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, berikanlah posisi yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kiri." Kemuliaan yang dipikirkan para murid Kristus bukan kemuliaan yang direncanakan Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita lihat beberapa tahun ini berkembang paham teologi kemakmuran atau teologi kesuksesan, sahabatku, yang kurang lebih intinya adalah jika Tuhan mencintai aku, maka Tuhan pasti memberikan kehidupan yang baik, sehat, kaya, dan sejahtera. Sahabatku, persis ini bukan jalan yang ditunjukkan oleh Yesus.
Maka pertanyaan pentingnya adalah apakah kita mampu mengikuti Kristus dengan segala konsekuensinya? Pertanyaannya sahabatku. Kalau mau jujur, pasti tidak mudah memanggul salib Tuhan sahabatku. Kita cenderung mau hidup dalam keadaan nyaman, tenang, tidak ada tantangan, tidak ada ancaman sahabatku. Tetapi pada kesempatan ini sahabatku, Kristus bertanya kepada kita, mampukah kamu meminum cawan yang harus aku minum ini? Sahabatku yang dikasihi Kristus, Tuhan mau kesetiaan kita sahabatku. Di setiap jatuh bangun hidup kita mau sertakan Tuhan setiap hari. Tuhan mau kesetiaan hidup kita mengikuti Tuhan sahabatku. Pasti berat, banyak tantangan, banyak halangan, tapi Tuhan mau kesetiaan kita ada untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mau setia setulus hati ketika kita jatuh bangun, bangkrut bisnis kita, di hidup kita kadang goyang, tidak seimbang? Sudahkah kita mau setia dan setiap hari panggil nama Tuhan ketika kita mau aktivitas, ketika kita mau terima rezeki, ketika kita beristirahat? Sudahkah kita sempatkan waktu untuk ucap syukur, untuk terima kasih terhadap Tuhan sebagai wujud kesetiaan kita? Itu hal kecil sederhana sahabatku, mengucap syukur setiap hari dan berterima kasih sebagai bentuk sederhana kesetiaan kita terhadap Tuhan. Amin. Semoga kita semakin diingatkan dan kita mau setia walaupun jatuh bangun kita selalu belajar bersyukur dan dekat dengan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhir renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa dan boleh kami terima, boleh kami rasakan. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup. Kami semakin percaya dan kami diteguhkan. Kami panggul salib-Mu Tuhan. Semoga ini menjadi simbol kemenangan kami. Walaupun jatuh bangun kami bertubi-tubi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sertai kami setiap hari, setiap waktu, setiap menit. Hidup kami semoga semakin berguna bagi orang banyak dan kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang lemah, sakit, tersingkir, kiranya Engkau teguhkan iman mereka. Engkau sentuh ya Tuhan, supaya hidup mereka penuh kemuliaan, penuh sukacita, penuh rahmat dalam kehidupan mereka. Dan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia mendahului kami, Engkau jamah jiwa-jiwa mereka dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri, supaya Engkau hadir dalam setiap batin mereka, menjamah, supaya hidup mereka berguna bagi rakyat, bukan untuk kepentingan sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan. Kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan dan pertajam iman kita sahabatku. Semoga iman kita semakin kuat dan kita semakin setia dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Dan kita belajar bersyukur sahabatku. Hal kecil kita dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin intens dan setia dengan Tuhan walaupun jatuh bangun kita bertubi-tubi. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Sesawi Core Yesus Channel
channelnya Renungan Harian, Inspirasi Kehidupan dan Portal Media Iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, kesejahteraan, serta rezeki yang sungguh luar biasa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama lagi dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9, sahabatku. Pada kesempatan ini, sahabatku, sangat teristimewa. Kenapa? Karena pada kesempatan ini adalah pesta Santo Lukas pengarang Injil. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya benar-benar dengan sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, sahabatku, kita semua merayakan pesta Santo Lukas, sahabatku, sang pengarang Injil. Sahabatku, Lukas memiliki latar belakang sebagai seorang tabib, atau dalam bahasa ngetren saat ini adalah dokter, sahabatku. Lukas mencoba merumuskan bagaimana sikap seorang murid Yesus ketika mendapatkan tugas perutusan di dunia ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Secara sangat jelas diungkapkan syarat-syaratnya. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bila memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, Shalom atau damai sejahtera. Jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Dari syarat-syarat tersebut, sahabatku, terlihat jelas bahwa Yesus meminta kita untuk lepas bebas dalam menjalankan tugas perutusan di dunia ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Jangan sampai, sahabatku, kita hidup penuh dengan kelekatan dan dihinggapi kekhawatiran yang sungguh berlebihan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, dimanapun Anda berada saat ini, panggilan kita pun demikian, sahabatku. Kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan damai sejahtera dari Allah sendiri kepada segenap makhluk di dunia ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Santo Lukas yang kita pestakan pada kesempatan ini mengajarkan kita untuk hidup menjadi sumber damai sejahtera
bagi sesama manusia. Sungguh sahabatku, hal itu kita tunjukkan dalam firman Injil yang ditulisnya tentang karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh kegigihannya merekam dengan baik perjalanan Yesus sendiri, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sang Putra Tunggal Allah yang rela dan menyatu dengan hidup kita manusia. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, sobat kalau muda kau Yesus, prasyarat terjatuh untuk menjadi pembawa damai sejahtera Allah adalah kesiapsediaan kita untuk dipakai dan diutus Allah tanpa memikirkan harta dan apa yang kita dapatkan. Sebuah sikap lepas bebas terhadap aneka kelekatan duniawi. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, memang menjadi pribadi untuk wartakan sukacita itu tidak mudah. Banyak godaan, banyak tantangan, banyak ujian di depan kita. Tapi satu hal sahabatku, menjadi warta sukacita, damai sejahtera bagi semua orang itu harus kita lakukan. Karena panggul salib Tuhan adalah tugas kita sebagai murid-murid Tuhan dan sahabat-sahabatnya yang dikasihi oleh Kristus. Mari sahabatku, kita awali hari ini dengan kita mencontoh, meneladani Santo Lukas sebagai warta sukacita gembira bagi semua orang dimanapun kita berada, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima, boleh kami rasakan dengan firman ini. Dengan firman ini ya Tuhan, kami diteguhkan. Kami semakin yakin hidup kami Engkau pakai untuk menjadi sarana berkat bagi orang lain. Pakai hidup kami ya Tuhan, segenap indera kami, segenap apa yang ada dalam diri kami Engkau pakai menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup, menjadi warta sukacita bagi semua orang. Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau kuatkan kami. Kami berdosa ya Tuhan, kami berdosa, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang lemah dan tersingkir, Engkau jamah mereka dengan segenap kuasa-Mu, Engkau berkati dengan rahmat sukacita dari-Mu. Kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan. Engkau jamah rahmat sukacita jiwa-jiwa mereka, Engkau angkat dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada para subscriber kami dan penonton kami yang dengan setia mendengarkan sesawi Call Yesus. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, kiranya Engkau berikan rahmat sukacita, damai sejahtera hidup mereka setiap hari, setiap langkah hidup mereka. Semoga setiap karya para subscriber kami dan para penonton kami mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dari-Mu setiap hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Sudah kita mau sama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama, dan kita rasakan firman Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Sebarkan video ini sahabatku, supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.
Sesawi Core Yesu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, rezeki yang sungguh luar biasa sahabatku, dan perlindungan dari Bapa tentunya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan. Dari mana sahabatku? Dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dengan hikmat sukacita berkat dari Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan sungguh-sungguh kita boleh dan mau terima firman Tuhan pada kesempatan ini, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda kau Yesus, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, waspadalah senantiasa sahabatku. Sahabatku, sungguh tema pada bacaan kesempatan ini sahabatku adalah kewaspadaan. Dikatakan pada Injil tadi sahabatku demikian, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala, sehingga ketika tuannya datang kita bisa masuk dalam pesta perjamuan." Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, hidup manusia dibatasi oleh waktu, kendati ada kerinduan untuk hidup lebih lama. Sungguh sahabatku, kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang menjemput sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, setiap kali kita datang ke rumah duka, barangkali terbesit di hati kecil kita, hari ini dia yang dipanggil Tuhan, esok hari mungkin saya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda kau Yesus, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, suara yang terbesit dalam hati itu, kendati lirih dan barangkali kita tidak menggubrisnya sama sekali, sungguh mengingatkan kita untuk selalu siap sedia menyambut hari kematian kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kesiapsediaan itu ditunjukkan dalam hidup yang selalu berusaha mengupayakan kebaikan dan pertobatan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sungguh sahabatku, dengan kata lain, kita senantiasa hidup dengan perspektif kematian. Bukan berarti kita ingin mati sahabatku, melainkan kita ingin menggunakan hidup kita yang terbatas ini semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama, dan pada gilirannya untuk keselamatan kita juga, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, hal ini tidak ada jalan lain selain kita setiap hari kita melakukan pertobatan secara terus-menerus dan kita melakukan kebaikan terhadap sesama manusia, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh luar biasa firman ini mengingatkan kita akan kewaspadaan kita. Ia datang seperti pencuri sahabatku. Kita tidak tahu kapan kematian itu menjemput kita.
dan menghampiri kita sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini, mari setiap hari kita siapkan hati, pikiran kita dengan hikmat sukacita. Kita sebarkan kebaikan kepada sesama manusia sahabatku. Karena kematian itu tidak tahu kapan datangnya. Maka kita siapkan segala diri kita menjadi baik bagi semua orang. Supaya kita benar-benar siap menghadapi itu, menghadapi kematian. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, tidak perlu takut, karena Tuhan selalu beserta kita. Kalau kita lakukan hal yang baik dimanapun kita berada, Tuhan pasti berikan yang baik juga dalam hidup kita. Semoga segala hal yang kita upayakan untuk menjadi baik, Tuhan benar-benar selalu sertai kita dan berikan berkat yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, mari kita benar-benar siapkan diri menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dalam iman, menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkat bagi orang banyak. Mari sahabatku, awali hari ini untuk menjadi berkat bagi orang banyak, supaya benar-benar kita siap sedia secara batin kita, pikiran kita, dan segala hidup kita. Kita mulai hari ini sahabatku, pertobatan dan kebaikan bagi sesama. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa. Boleh kami terima, boleh kami rasakan ya Tuhan. Dengan firman ini, kami diingatkan untuk selalu waspada dalam hidup kami. Pakai hidup kami ya Tuhan untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami tidak tahu kapan ajal menjemput kami, tapi kami berusaha ya Tuhan untuk menjadi baik bagi semua orang. Pakai hidup kami ya Tuhan, dan berilah hati mengasihi bagi sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Kami juga berdoa pula bagi sanak saudara kami orang-orang terkasih. Engkau jamah mereka dengan sukacita dari-Mu. Engkau berikan hikmat hidup yang sejahtera bagi mereka. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang lemah tersingkir, luka hati, sakit hati. Kiranya Engkau jamah mereka dengan sukacita, Engkau sembuhkan mereka dengan rahmat dari-Mu. Kami juga berdoa pula bagi para subscriber kami, sesawi Call Yesus, dan juga para viewer kami ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka dengan hikmat sukacita dari-Mu. Engkau berikan kesejahteraan bagi mereka setiap hari, setiap langkah hidup mereka, supaya beroleh sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama terima firman Tuhan, terima renungan ini sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan sahabatku. Banyak orang ketika mereka gelap diberikan terang, ketika mereka lupa jalan ditunjukkan jalan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, semoga Anda semua dimanapun Anda berada selalu penuh sukacita, penuh rahmat dari Tuhan, dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati. Sesawi Kur Yesus channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, sahabatku, pada kesempatan ini juga, kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Lukas, bab 12, ayat 39 sampai dengan 48, Pekan Biasa ke-29. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, 'Tuanku tidak datang-datang,' lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada, sahabatku, kita hanyalah hamba, sahabatku. Pada kesempatan ini, kita ingin merenungkan relasi antara Tuhan dan hamba, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, hal ini penting karena dalam Injil diungkapkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu seperti tuan yang sedang pergi dan kita ini hanyalah hamba. Sahabatku, sang tuan punya kebebasan mau pergi kemanapun dan bisa datang pada saat yang tidak disangka-sangka oleh hambanya, sahabatku. Dan sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, hamba yang baik adalah hamba yang selalu rajin, selalu bersih, rapi. Kebun juga terawat dengan baik, kendati sang tuan sedang pergi atau tidak ada di tempat, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada di sekitar kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Padahal nih, Tuhan itu maha kuasa, sahabatku, maha baik. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, Dia selalu melihat kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita pasti pernah mendengar dalam pepatah Jawa demikian, sahabatku, Gusti boten sare. Apa makna dari pepatah Jawa tersebut, sahabatku? Maknanya adalah yang berarti
Tuhan selalu lihat apa yang terjadi dengan kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Namun, kita kerap kali hidup seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sahabatku, kita tetap berbuat dosa tanpa rasa bersalah sedikit pun, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, marilah kita belajar bersikap sebagai hamba yang rajin dan juga tekun dalam menjalankan perintah Tuhan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Hamba yang selalu berada dalam sikap sedia kapan saja tuannya datang. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hamba yang selalu didapati oleh tuannya sedang melakukan yang baik dan benar. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada saat ini, luar biasa sekali firman yang sungguh menguatkan kita, sahabatku. Kita diingatkan bahwa kita adalah hamba. Mari sahabatku, kita menjadi pribadi-pribadi hamba yang baik, selalu siap sedia setiap saat. Kita lakukan hal-hal yang baik, kita tanam hal-hal yang baik. Mari sahabatku, dengan firman ini kita semakin dikuatkan, diingatkan untuk kita sebagai hamba, menjadi hamba yang baik. Kita selalu siap sedia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau kudus, Engkau mulia, Engkau maha kuasa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena segala firman ini mengingatkan kami, meneguhkan kami. Kami adalah hamba. Semoga kami semakin belajar menjadi pribadi-pribadi yang semakin intens dan siapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu dalam diri kami. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga mendoakan bagi kedua orang tua, orang-orang terkasih, Engkau jamah mereka dengan sukacita dari-Mu, Engkau berikan hikmat, berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan bagi sanak saudara kami yang menderita sakit, lemah, juga tersingkir, Engkau jamah dengan sukacita-Mu, Engkau sembuhkan, Engkau angkat mereka. Kami juga mendoakan pula bagi mereka-mereka yang telah berpulang ke rahiman-Mu mendahului kami ya Tuhan, kiranya Engkau sentuh jiwa-jiwa mereka, Engkau ampuni segala dosanya, Engkau angkat mereka dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan bagi para subscriber kami, viewer kami sesawi Ko Yesus, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat yang sungguh luar biasa dalam hidup mereka. Segala karya mereka menjadi baik dan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama dengarkan firman Tuhan, renungkan bersama sahabatku. Mari sahabatku, kita menjadi hamba yang baik, hamba yang selalu siap sedia menanam yang baik dalam kehidupan kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan iman mereka. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh rahmat sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati. Sesawi Ko Yesus channelnya renungan harian,
inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu sahabatku. Semoga sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku. Dari mana? Dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53, pekan biasa ke-29. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita, berkat yang melimpah kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sobat kalau muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan membawa pemisahan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, firman pada kesempatan ini sangat kontroversial sahabatku. Dikatakan tadi di sana, "Kamu sangka aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi?" Bukan damai, melainkan pertentangan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kalau dalam keluarga ada 5 orang, maka 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Anak laki-laki dan ayahnya akan saling bertentangan. Ibu melawan anaknya perempuan, dan seterusnya sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, termasuk mertua melawan menantunya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dan sobat kalau muda kau Yesus, apakah benar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu secara harafiah seperti itu? Lebih membingungkan lagi sahabatku, Yesus berkata tadi, "Aku datang ke dunia bukan untuk membawa damai." Pasti ini bertentangan dengan berbagai kalimat yang Yesus katakan sendiri sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Yesus mengajarkan, "Damai sertamu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita harus meneliti ayat ini secara seksama sahabatku, supaya kita tidak jatuh pada pemahaman harafiah yang sangat sempit sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus ingin mengajak kita melihat bahwa segala ikatan-ikatan di dunia ini pada akhirnya harus kita lepaskan. Sahabatku, secinta-cintanya kita dengan anggota keluarga, sedekat-dekatnya kita dengan sahabat, suatu hari harus terjadi perpisahan di dunia ini. Dan memang berat yang namanya perpisahan itu. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu menyedihkan dan kadang menyakitkan sahabatku. Tetapi itu harus kita jalani, karena di surga nanti pun menurut Yesus tidak ada yang kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Sehingga sahabatku, di surga nanti kita belum tentu akan berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi.
Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kelo Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita akan berjumpa wajah dengan Tuhan. Maka disitulah sahabatku, kita hidup lepas bebas dari segala ikatan manusia. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita tidak butuh pasangan, kita tidak butuh istri, kita tidak butuh suami, kita tidak butuh orang tua, dan seterusnya. Mengapa sahabatku? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, dan itulah puncak kebahagiaan dan segala-galanya buat kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, sungguh firman mengingatkan kita bahwa segala hal yang ada di dunia ini akan hilang dan musnah. Kekayaan kita dan orang-orang terdekat kita pasti akan berlalu, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, menyakitkan pasti, menyedihkan. Tapi percayalah sahabatku, kita harus percaya sungguh-sungguh Tuhan selalu beserta kita. Mari sahabatku, segala hal yang kita lakukan baik untuk orang-orang terkasih kita dan untuk semua orang, semua beroleh berkat dari Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, perlu kita sadari bahwa segala hal yang ada di dunia ini pasti akan berlalu dan hilang. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, mari hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa dengan firman ini. Kami tahu ya Tuhan, segala hal yang kami miliki, yang kami cintai pasti akan musnah. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga mendoakan pula bagi kedua orang tua, orang-orang terkasih. Engkau jamah mereka dengan sukacita dari-Mu. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berikan rahmat, damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan bagi mereka yang lemah, tersingkir, sakit, luka hati, beban mental. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau berkati hidup mereka, dan Engkau sembuhkan mereka. Kami juga mendoakan bagi mereka yang telah meninggal dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka, Engkau ampuni dosa mereka, dan Engkau angkat mereka dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang disembuhkan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati. Sesawi Kur Isu channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini sahabatku, kita mau bersama-sama kembali terima firman Tuhan, sahabatku, dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, saudara-saudara semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, yang dikasihi oleh Kristus, membaca tanda-tanda zaman. Sungguh sahabatku, kata kunci pada firman pada kesempatan ini adalah kita harus mampu menilai zaman. Dikatakan tadi, apabila engkau melihat awan naik ke sebelah barat, maka akan ada hujan. Bila melihat angin selatan bertiup, maka kita akan berkata, akan ada panas terik. Sahabatku, itu salah satu contoh bagaimana kita mampu membaca gerakan dunia di sekitar kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tetapi itu baru kemampuan membaca tanda-tanda alam yang sebenarnya memang sudah ada rumusnya, sahabatku. Para ilmuwan dengan segala keahliannya mampu merumuskan itu. Lalu, apakah yang sebenarnya dimaksud dengan menilai zaman, sahabatku? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini kita akan selalu berjumpa dengan rangkaian-rangkaian peristiwa yang kerap membingungkan dan penuh misteri, sahabatku. Mengapa hal itu terjadi? Apa maknanya peristiwa tersebut? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Sebagai contoh, sahabatku, pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami goncangan yang luar biasa karena ada pandemi COVID-19, sahabatku. Karena pandemi ini, dunia ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Mulai dari cara bersekolah, mulai dari cara berdoa, cara kita belanja, cara kita berelasi satu dengan yang lainnya, berubah, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, prosedur-prosedur kesehatan yang biasanya kita gampang abaikan, tiba-tiba menjadi sangat ketat dan harus kita ikuti, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, semua orang berpikir apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Kita harus menegaskan bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah bencana yang tidak diharapkan oleh siapapun, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Tuhan tidak menghendaki adanya bencana seperti itu. Akan tetapi, karya keselamatan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Di balik peristiwa gelap apapun, sesulit apapun, pasti akan ada hal indah yang kita tuai sesudahnya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, selalu ada pelangi sehabis hujan. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita semakin diingatkan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, pasti ada pelangi sehabis hujan. Sahabatku, apapun masalah yang kita hadapi selama ini dalam kehidupan kita, bergejolak batin kita, jatuh bangun kita dihina, kita dicaci maki, sahabatku, mari jadi pribadi-pribadi yang kuat.
Karena Tuhan selalu berserta kita sahabatku. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Mari sahabatku, kita semakin kuat, Tuhan selalu beserta kita. Tidak perlu takut dalam hidup ini, Tuhan bimbing kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini dan mohon berkat dari Tuhan sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau kudus, Engkau mulia. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dari-Mu, karena firman yang pada kesempatan ini boleh kami terima. Semoga dengan firman ini ya Tuhan kami semakin diteguhkan, karena kami percaya Engkau ada dalam hati kami. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin negeri ini. Semoga dengan kasih karunia-Mu Engkau menjamah mereka, memberikan berkat yang luar biasa kepada mereka, sehingga tugas yang mereka jalankan sungguh mulia untuk menyejahterakan rakyat. Kami juga berdoa pula bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah jiwa-jiwa mereka, Engkau ampuni dosa mereka, Engkau angkat mereka dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoakan pula bagi mereka-mereka yang masih menderita sakit hati, luka hati, beban mental. Kiranya Engkau hadir dalam batin mereka, menjamah dengan sukacita, menyembuhkan, dan memberikan rahmat sukacita dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami, Sesawi Kour Yesus, dan penonton setia Sesawi Kour Yesus. Kiranya Engkau hadir dan menjamah kehidupan mereka, memberikan berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Semoga segala karya-karya menjadi baik untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan, dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan sahabatku. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan iman mereka, banyak orang dikuatkan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Hidup kita semua penuh berkat, hidup kita semua penuh sukacita, hidup kita semua penuh kesejahteraan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam Tuhan memberkati. Sesawi Kour Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Keluarga Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selalu dalam rahmat sukacita, selalu dalam kepenuhan berkat dan perlindungan dari Bapa, sobat Keluarga Muda Kour Yesus Channel. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat Keluarga Muda semuanya, pada kesempatan hari ini kita mau sama-sama kembali terima firman Tuhan sahabatku dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari sahabatku, dengan kepenuhan sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih benar
lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini." Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, Sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dosa dan penderitaan. Mengapa aku menderita? Mengapa aku tertimpa musibah? Mengapa aku sakit? Apakah ini sebagai hukuman atas dosaku? Atau sebaliknya, orang berpikir, aku sudah berbuat baik. Aku hidup sudah mencoba benar. Mengapa aku mendapatkan cobaan ini? Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, tanpa sadar kita selalu mengaitkan antara dosa dan penderitaan itu secara otomatis, sahabatku. Kiranya Injil pada kesempatan ini memberi pencerahan agar dapat kita mengerti. Para murid membawa kabar bahwa orang-orang yang dikorbankan dalam persembahan oleh Pilatus. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang yang lain karena mereka mengalami nasib seperti itu? Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang ini?" Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, dari kalimat tersebut kita bisa menegaskan bahwa doa dan penderitaan tidak pernah berbanding lurus, sahabatku. Ada banyak hal yang sulit untuk kita pahami ketika kita memahami salib dan penderitaan, sahabatku. Maka kesimpulan kita adalah penderitaan bisa datang kepada siapapun, baik orang yang berdosa maupun orang saleh. Kita tidak pernah luput dari namanya penderitaan selama kita hidup di dunia ini, sahabatku. Ada penderitaan yang kita alami untuk menguji iman kita. Tuhan memberikan jalan salib untuk membuktikan kesetiaan iman kita, sahabatku. Tetapi jangan pernah lupa janji Tuhan. Ia tidak pernah memberikan cobaan yang melampaui kekuatan kita, sahabatku. Maka bertekunlah melewati setiap penderitaan dan salib kehidupan kita di dunia ini, sahabatku. Kita percaya bahwa jalan keselamatan tetap terbentang buat kita, asalkan kita tekun melewatinya, sahabatku. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati untuk tutup renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat karunia yang boleh kami terima
dan boleh kami rasakan ya Tuhan dengan firman ini. Kami percaya di setiap ketekunan kami, Engkau ada untuk kami. Pakai hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh-sungguh hidup, menjadi berkat bagi orang banyak. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit, tersingkir ya Tuhan. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan untuk kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat dan terima rahmat, terima sukacita. Banyak orang disembuhkan dan mereka pulang ke jalan Tuhan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam. Tuhan memberkati. Sesawi Core Yesus Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dan sobat kalau muda Core Yesus Channel dimanapun Anda berada. Semoga rahmat Bapa, kasih setia dari Bapa, serta perlindungan dari Bapa, berlimpah rezeki selalu beroleh dalam kehidupan sobat kalau muda Core Yesus Channel semuanya. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini, sahabatku, kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pekan biasa ke-30. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kalau muda Core Yesus dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sahabatku, jangan mendikte Tuhan. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, peristiwa dalam Injil pada kesempatan ini adalah penyembuhan seorang buta bernama Bartimeus, sahabatku. Ia duduk di pinggir jalan siap menanti Yesus yang akan lewat di situ, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Dia sudah mendengar bahwa hal tentang Yesus. Saudara-saudari kita yang tunanetra biasanya diberi karunia mampu mendengar banyak hal dengan cepat dan merekamnya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus.
Demikian juga Bartimeus. Dia pasti sudah mendengar banyak tentang Yesus yang melakukan mukjizat di mana-mana, sahabatku. Sahabatku, ketika dia tahu bahwa Yesus akan datang di kota Yeriko, dia sudah bersiap di pinggir jalan dan berteriak-teriak tadi, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, teriakannya hanyalah satu kalimat pendek, yaitu, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sahabatku, tidak ada seruan yang lain kecuali kasihanilah aku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, yang menarik di sini adalah apa yang dia minta. Sungguh sahabatku, Bartimeus tidak minta disembuhkan matanya. Bartimeus cuma minta belas kasihan Yesus, sahabatku. Lalu Yesus menghampirinya dan bertanya apa yang kau kehendaki. Dan terjadilah mukjizat itu, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh ini menjadi pelajaran sangat penting untuk kita, sahabatku. Khususnya kita ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, sahabatku. Seperti sakit, derita, dan mungkin kita punya kebutuhan khusus, dilukai, ditinggalkan, sahabatku. Kita barangkali mengikuti seruan Bartimeus. Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Sahabatku, doa pertama-tama adalah relasi cinta antara kita dengan Tuhan. Doa bukan pertama-tama memaksa Tuhan memenuhi apa yang kita inginkan, sahabatku. Ketika kita membiarkan Tuhan melaksanakan kehendak-Nya dalam diri kita, pada saat itulah kita mendapatkan apa yang kita rindukan, sahabatku yang dikasihi Kristus. Sahabatku, perlu kita ketahui lagi bahwa doa bukan mendikte Tuhan, sahabatku. Kita kerap kali punya konsep yang keliru dalam berdoa. Kadang, sahabatku, kita ngotot minta ini dan minta itu. Tetapi kita lupa bahwa doa itu adalah buah dari belas kasih Tuhan kepada kita. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kehendak Tuhan kadang kala berbeda dengan apa yang kita inginkan. Maka biarkan Tuhan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari sahabatku, kita biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, melakukan hal yang terbaik untuk hidup kita. Sahabatku yang dikasihi Kristus, mari menjadi pribadi-pribadi yang semakin berdewasa dalam iman dan semakin bijaksana dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi semakin mampu panggul salib Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, dan mohon berkat dari Tuhan, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau kudus, Engkau mulia. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena sungguh dengan firman ini kami semakin dikuatkan. Kami lemah, kami rapuh ya Tuhan. Kami berserah diri seutuhnya kepada-Mu ya Tuhan, jiwa dan raga kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi sanak saudara, orang-orang terkasih. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Engkau berkati, Engkau berikan kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan pula bagi para subscriber kami, Sesawi Ko Yesu, dan penonton setia Sesawi Ko Yesu ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan rahmat sukacita dalam kehidupan mereka, berkat yang sungguh melimpah.
Semoga kasih setiamu selalu berkarya dalam kehidupan mereka semua. Kami juga mendoakan bagi mereka-mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami ya Tuhan, kiranya Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu yang kudus. Engkau berkati jiwa-jiwa mereka, Engkau angkat dari api penyucian, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang masih menderita sakit, lemah juga tersingkir, luka hati, beban mental, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan dengan sukacita dari-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan, dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan. Sahabatku, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang disembuhkan, banyak orang dipulihkan iman mereka, yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Mari sahabatku, biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita lakukan hal-hal yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa dan bijaksana. Amin. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.